Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada bab 6 tentang meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kondisi masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelumnya dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, etika, hukum, dan agama. Sistem hidup masyarakat jahiliyah ditentukan oleh dua hal, yaitu kesukuan dan ekonomi. Tiap suku bersaing menjadi yang paling kuat. Hal ini mengakibatkannya banyak terjadi perselisihan dan perperangan. Pada masa jahiliyah, wanita dipandang sangat rendah dan hina. Masyarakat Arab jahiliyah juga memiliki kebiasaan yang buruk, diantaranya yaitu meminum khamar, berjudi, dan membunuh, dan mereka beranggapan bahwa hal itu bukan merupakan perbuatan yang salah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul dan wahyu pertama yang diturunkannya kepada beliau. Ketika di usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih banyak menyendiri dan menjauhkan diri dari keramaian atau tahannuts. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan 6 Agustus 610 Masehi, ketika menyendiri di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dan menurunkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan kemudian wahyu kedua turun pula surah Al-Mudassir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah atau disebut dengan periode Mekah selama 13 tahun, kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat turun disertai dengan asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari turunnya ayat tersebut. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan tauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memperbaiki akhlak masyarakat di Mekah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Dan yang terakhir, mengajarkan adanya hari akhir atau hari kiamat. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya, kerabat, dan sahabatnya. Orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW yaitu yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah SAW dan wafat tahun ke-10 dari kenabian beliau. Kemudian yang kedua Ali bin Abu Thalib, yaitu saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Kemudian Zaid bin Haritsah, beliau adalah anak angkat dari Rasulullah SAW, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat dekat Rasulullah, dan Ummu Aiman, yaitu pengasuh Rasulullah SAW pada masa kecil beliau.
Abu Bakar As-Siddiq juga mendakwahkan ajaran Islam sehingga beberapa orang kawan terdekatnya menyatakan diri masuk Islam. Di antaranya yaitu yang pertama ada Abdul Ammar dari Bani Zuhrah, yang kedua ada Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Zubair bin Awam, yang kelima ada Sa'ad bin Abu Waqqas, dan yang keenam ada Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau pemeluk Islam generasi awal. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada periode dakwah secara terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib atau paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW melarangnya. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Kaum kafir Quraisy membenci ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka atau nenek moyangnya. Dan kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala.
Beberapa perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Hakam bin As dan Uqbah bin Muhit meletakkan kotoran ke punggung Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang sholat. Kemudian yang kedua ada Ummu Jamil atau istri Abu Lahab. Beliau sering meletakkan duri-duri di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW juga pernah dipukuli saat berada di masjid, dan Rasulullah SAW juga pernah dicaci maki dan dilempari batu oleh para pemuda Taif ketika berdakwah di daerah tersebut. Selanjutnya, pemboikotan terhadap umat Islam. Kaum kafir Quraisy melarang kelompoknya untuk berbicara dengan orang Islam, melakukan jual beli dengan orang Islam, dan menikah dengan orang Islam. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, sehingga dalam batas waktu tersebut membuat umat Islam sangat menderita. Penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, beliau memiliki analisa sosial yang cerdas. Yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Yang keempat, penuh kasih sayang. Yang kelima, menyampaikan kebenaran. Dan yang keenam, menggunakan strategi yang tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan kata dalam berucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.